pacaran kok apa karo Mboten niku korbannya? Hah? BO. Open BO. Berarti wedok iki open BO. Berapa kali kowe BO dhek? 2 kali. 2 kali BO dhek. Sing kedua sing kok paten iki. Oh. Hah? Wes? Micet dan wis. Apa aplikasinya? Facebook. Aplikasi Facebook BO ne? Hah? Kala itu, Ayu Indrawari pamit izin untuk berangkat kerja. Namun, Ayu tak kunjung terlihat hingga Minggu malam. Biasanya kerja, Jumat ketemu, dan Sabtu pagi masih ketemu keluarga. Ayu Indrawari berprofesi sebagai karyawan di Angkasa Pura. Ayu telah bekerja di bagian arsip selama 4 tahun. Namun, PT Angkasa Pura sendiri membantah jika ada karyawannya yang bernama Ayu. Ayu Indraswari merupakan salah satu pengguna aktif Facebook. Melalui penelusuran, Ayu mengunggah postingan terakhir berfoto mesra dengan seorang pria. Dia terlihat menyandarkan kepalanya ke pundak sang pria. Di latar belakangnya, tampak pemandangan sawah dan pegunungan yang asri. Foto itu diunggah pada 29 Oktober 2021. Ayu ini juga diketahui segera melangsungkan lamaran dengan kekasihnya yang diketahui tengah tinggal di Semarang. Hal itu diungkap oleh ayah Ayu Indraswari, Heri Prasetyo. Menurutnya, kekasih anaknya itu akan menemuinya setelah Lebaran untuk mengajak Ayu Indraswari ke jenjang yang lebih serius. Diketahui pacar Ayu akan memberikan hadiah di ulang tahun Ayu mendatang. Pacar Ayu Indraswari saat itu pernah menemui Heri di rumah untuk berkenalan dan menyampaikan keseriusannya terhadap Ayu. Kisah perjalanan cinta Ayu Indraswari. Ayu saat itu diketahui kini berstatus janda dan beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan pria. Namun hubungan Ayu Indraswari dengan beberapa pria tak berjalan lancar. Entah karena apa, seolah para pria itu tak ada yang berniatan serius ke jenjang yang lebih tinggi. Hingga akhirnya ia bertemu pria Semarang yang mengajaknya untuk serius. Berdasarkan postingan di akun Facebooknya, Ayu Indraswari seolah pernah melakukan sebuah klarifikasi tentang hal yang beredar luas tentang dirinya yang mungkin tak senonoh di Facebook. Maaf, itu bukan saya, dimiripkan saya. Itu orang yang bikin biar seperti saya, tulis Ayu dalam akun Facebooknya. Dalam postingan lainnya, Ayu mengungkapkan seolah dirinya mendapatkan perilaku tak senonoh. Maaf kalau ada yang tidak senonoh. Ini bikinan orang dan orangnya sudah ke pihak berwajib. Orang yang bikin saya sudah dibawa yang berwajib, sambungnya. Akan tetapi banyak yang tak mempercayai klarifikasinya walau mereka tidak berkomentar. Dalam akun Facebooknya, Ayu Indraswari juga tampak mengunggah foto dua sosok pria yang diketahui seorang artis. Foto tersebut ialah Reski Aditya dan Kiki vokalis band The Potter. Unggahan tersebut hanyalah sebuah foto tanpa caption apapun. Singkat cerita, pada Minggu, 19 Maret, sekitar pukul 11 malam, seorang penjaga wisma penginapan di Jalan Kaliurang, Sleman, mengetuk sebuah pintu kamar penginapan nomor 51 untuk menanyakan apakah akan memperpanjang sewa kamar atau tidak. Diketahui, penginapan kamar itu per jamnya 10.000. Sebelumnya penghuni kamar menyewanya sekitar jam 1 siang selama 6 jam dan membayar sebesar 60.000. Kemudian pria itu memperpanjang pada pukul jam 7 malam sebesar 100.000 untuk 10 jam. Penjaga sewa kamar itu mengetuk pintu di jam 11 malam besoknya, yang mana waktu sewa mereka sudah habis berjam-jam sebelumnya. Diketuk tidak ada jawaban. Kemudian sang resepsionis sewa kamar akhirnya mengintip dari jendela, terlihat bahwasanya ada benda seperti kepala tergeletak di lantai kamar mandi dan terlihat seperti ada bercak darah di situ. Sontak pemandangan ini membuat sang penjaga sewa kaget dan segera menghubungi pemilik wisma hingga selanjutnya kamar dibuka secara paksa. Saat itulah terlihat tergeletak sesosok bagian-bagian anggota tubuh di kamar mandi dalam kondisi yang mengenaskan. Polisi pun segera diturunkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kasus ini, mengamankan TKP dan mengumpulkan bukti-bukti terkait, serta saksi yang dapat mengklarifikasi tentang bagaimana jasad itu bisa berada di kamar sewa yang update per 6 jam. Tim dari Wisma itu pun langsung membeberkan tentang apa yang terjadi sebelum kejadian ini ditemukan. Berdasarkan pemeriksaan dan keterangan saksi, pelaku datang ke Wisma itu pada Sabtu tanggal 18 Maret, pukul 1.15 siang, seorang pria menyewa kamar nomor 51 dengan tarif 60.000 untuk durasi 6 jam. Dan pada pukul 2 siang, pria itu terlihat keluar dari kamar kemungkinan untuk bertemu dengan seorang wanita, yang kemungkinan wanita itu adalah jasad yang ditemukan tadi. Karena pada pukul 3.15 sore, pria dan wanita itu tiba di Wisma dan keduanya segera masuk ke kamar dengan semangat. Kemungkinan setelah keduanya masuk kamar, terjadilah peristiwa mengerikan itu. Dugaan awal, si pria memukul kepala wanita itu. Setelah si wanita tidak berdaya, si pria lalu menyayatnya. Selanjutnya, jasad wanita dibawa ke kamar mandi dan dibagi menjadi 65 bagian. Tentu pembagian ini sangat mengerikan. Namun hal ini masih belum diketahui siapapun termasuk pihak Wisma. Karena pada pukul 7 malam, pria itu masih sempat keluar kamar menemui resepsionis untuk memperpanjang masa sewa kamar. Setelah memberikan uang 100.000, si pria kembali lagi ke kamar
Kemungkinan untuk melanjutkan aksinya membagi jasad wanita itu yang belum selesai dilakukan. Pada pukul 8:30 malam, si pria meninggalkan Wisma menuju warung mie atau warmindo terdekat, dan sesampainya di warung, si pria lupa tidak membawa uang. Dia kemudian kembali lagi ke Wisma dan mengambil uang, lalu dia kembali lagi ke warung untuk makan dan minum. Pembagian sampai 65 tersebut menunjukkan bahwa motif seperti ini sebelumnya, biasanya jasad korban akan diflos ke WC kamar itu, tapi nampaknya pisaunya kurang tangguh. Pada pukul 9 malam setelah kenyang, pria itu mengakses ojek online dan meminta diantarkan ke rumah sakit Bethesda untuk mengambil sepeda motor yang kemungkinan milik si wanita. Lalu dia kembali lagi ke warmindo tempat makan mie tadi. Kemudian si pria terlihat menghubungi temannya untuk meminjam pisau. Sepertinya pisau yang dia gunakan tadi sudah tidak tajam lagi akibat terselimuti lemak tubuh. Namun temannya tidak memberikan pisau itu. Selanjutnya pria itu kembali ke Wisma. Namun saat itu si pria tidak masuk ke lokasi kamar penginapannya. Dia hanya lewat saja, mungkin untuk mengecek apakah di lokasi sudah diketahui orang atau sudah ada polisi atau belum. Setelah lewat, pelaku pulang ke kamar kosnya di wilayah Ngemplak, Sleman, mandi, kemudian menulis surat. Mereka langsung berpikir tentang motor si wanita yang dititipkan di parkiran rumah sakit, menunjukkan bahwa si wanita tak mau jika motornya terlihat terparkir di Wisma itu. Modus seperti ini biasanya memang dilakukan oleh wanita open, yang mana supaya terlihat tidak pernah mampir ke area penginapan seperti itu untuk menjaga privasinya. Jaga-jaga takut ada teman atau tetangga lewat daerah itu juga. Keesokan harinya Minggu, 19 Maret 2023, penjaga Wisma melihat kendaraan pria itu sudah tidak ada lagi di tempat. Diduga si pria sudah tidak berada di kamar Wisma itu di pukul 2 siang. Pelaku melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah, sementara korban masih berada di dalam kamar Wisma. Setengah 11 malam, resepsionis mengetuk pintu kamar untuk menanyakan atau menagih uang sewa kamar yang pada saat itu sudah nunggak berjam-jam, lalu menemukan pemandangan mengerikan ini. Pada jam itu juga, polisi langsung mendapat informasi dari pemilik Wisma bahwa di salah satu kamarnya ditemukan mayat wanita dalam kondisi yang sangat parah, tidak utuh lagi. Polisi yang telah mempelajari keterangan di atas, langsung dengan mudah mengidentifikasi pria tersebut dan terbukti pria itu tak ada lagi di kosnya. Pada Selasa, 21 Maret 2023, polisi akhirnya mengamankan pelakunya. Pelaku adalah Heru Prasetyo, ditangkap saat berada di Temanggung, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku yang berusia sekitar 23 tahun atau 24 tahun, sangat muda dan terpaut usia sekitar 10 hingga 11 tahun dibandingkan Ayu. Pria itu telah dibawa ke Mapolda Jogja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pengakuan pelaku terkait kasus di Sleman ini sangat mengejutkan. Salah satunya adalah awal perkenalan pelaku dengan korban. Berdasarkan keterangan pelaku, dia bertemu dengan Ayu awalnya melalui Facebook. Ayu Indrawari membuka jasa Open BO, booking online. Sang pelaku juga mengungkapkan pertemuan dengan Ayu Indrawari bukanlah yang pertama kali. Menurut pengakuannya, dia telah 2 kali memesan jasa BO Ayu. Tak dijelaskan secara nominal tepatnya tarif si Ayu. Namun umumnya pelaku memesan layanan seperti itu sangat murah, terlebih usia pelaku jauh lebih muda daripada penyedia jasa. Tentunya pelaku akan menjadi langganan prioritas karena banyak juga saingan dalam kerja online seperti itu. Dan akhirnya lagi-lagi urusan Open BO berujung mengerikan. Namun keterangan pelaku tentang Open BO ini ditentang sebagian kecil orang, walaupun jauh lebih banyak yang menyetujui pengakuan pelaku. Karena secara logikanya Ayu ke Wisma itu sukarela walau dijemput, seakan tak ada pemaksaan. Sedangkan pelaku bukan rekan kerja, bos, ataupun saudara. Untuk apa Ayu mau ikut masuk ke kamar Wisma? Yang mana kamar seperti itu sudah sangat dikenal sebagai penyedia kamar jam-jaman yang sangat berguna untuk memfasilitasi hubungan tak resmi secara sesaat. Pelaku juga membawa kabur sejumlah harta Ayu, diantaranya uang sebesar 230.000, HP hingga motornya. Ayu Indrawari dan pelaku masuk ke Wisma di Jalan Kaliurang pada Sabtu siang pukul 2 siang. Pelaku juga bercerita sebelum memotong-motongnya, dia sempat mengobrol dengan korban. Polisi menemukan sebuah barang bukti penting, yakni secarik surat dari pelaku di kamar indekosnya. Berdasarkan keterangannya, surat yang ditulis pelaku berisi penyesalan atas perbuatannya terhadap sang korban Ayu Indrawari. Dalam surat itu, pelaku mengaku dalam tekanan masalah utang. Surat yang dibuat oleh pelaku mengatakan bahwasannya di surat itu intinya penyesalan, kemudian tekanan berupa utang pinjol. Mungkin kejadian ini ada unsur perencanaan sebelumnya. Dalam keterangannya, pelaku 2 hari sebelumnya sedang pusing masalah pinjol yang menjeratnya, dan pada saat Facebook si Ayu muncul di berandanya dan membuat pelaku berpikir untuk menguasai motor dan HP-nya, jika ada, beserta uangnya juga. Pelaku mengorder Ayu yang kemudian ditetapkan 2 hari ke depan adalah waktu servisnya. Ayu pun menerima orderan COD tersebut.
Aksi pelaku ini tergolong nekat karena dia hanya punya sangat sedikit uang untuk order. Dia hanya keluarkan uang 60.000 itu saja untuk sewa kamar pertama. Selanjutnya untuk perpanjang kamar, dia menggunakan uang si Ayu yang pada saat itu sudah terpotong. Otomatis unsur perencananya dapat, di mana dia tidak menyediakan uang untuk membayar jasa Ayu. Apakah mungkin ada order open ngutang juga? Kasus ini menimbulkan kemarahan publik dan meminta pelaku dihukum mati untuk membayar harga darah korban. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Kita harus selalu berhati-hati dan waspada terhadap potensi kejahatan yang dapat terjadi di sekitar kita. Kisah Ayu Indraswari adalah sebuah peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri. Kita harus selalu berhati-hati dan tidak pernah melupakan bahwa kejahatan dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Pada hari-hari berikutnya, masyarakat Sleman dan sekitarnya menunjukkan solidaritas dan dukungan kepada keluarga korban. Mereka mengadakan upacara peringatan dan meminta keadilan bagi korban. Polisi juga terus melakukan penyelidikan untuk menemukan motif dan alasan lanjutan di balik kejahatan ini. Kisah Ayu Indraswari adalah sebuah kisah nyata yang menyedihkan, tetapi juga merupakan peringatan bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan diri sendiri. Kita harus selalu ingat bahwa keamanan adalah hak dasar setiap manusia dan harus dilindungi dengan sebaik mungkin. Namun, belakangan, pelaku pengambil nyawa Ayu ingin bertemu pihak keluarga Ayu untuk meminta maaf secara langsung.